Baik, kita akan lanjutkan di sini materi tentang AGK. Nah, masih dalam project tentang space shooter-nya. Nah, terakhir yang sudah kita coba membuatnya adalah tentang menambahkan enemy ke atas, dia bergerak ke bawah. Nah, secara zigzag. Kemudian, nah nantinya maunya adalah supaya enemy ini dia meluncurkan tembakan juga. Jadi ada baletnya gitu. Nah, sebelum ke sana, ini ada kurang sedikit di dalam projectnya, yaitu bagaimana nanti harusnya setelah dia sampai ke bawah ini, setelah sampai ke bawah enemy-nya, dia akan muncul lagi dari atas. Nah, sehingga di sini nanti perlu ditambahkan ya di dalam enemy move-nya, silahkan ditambahkan satu buah coding untuk mengembalikan dia di posisi atas jika sudah mencapai bawah. Jika sudah mencapai bawah, dia kita kembalikan ke atas. Nah, di sini boleh isikan nanti codingnya di bawah seperti ini. Nah, jika g enemy-nya ini dot y ya, jika g enemy.y-nya lebih besar sama dengan get virtual weight ya, get virtual height-nya. Jadi lebih besar dari tingginya ini, tinggi layarnya. Berarti kan dia sudah sampai di bawah. Nah, di sini kita isikan reset enemy. Ya, reset enemy. Isikan reset enemy. Reset enemy kan kemarin sudah kita buat, fungsinya adalah mengembalikan di posisi yang ke atas. Nah, kita coba di sini. Jadi ini ketika misalnya sudah sampai bawah, nah, mungkin ini agak lambat jadi tidak terlalu kelihatan ya. Nanti boleh dipercepat kalau ingin mengeceknya. Nah, ketika sudah hilang semua, nah dia akan dari atas lagi. Nah, ini kira-kira. Kalau misalnya ingin cepat, silahkan nanti ini mungkin ditambahkan 5. Nah, jadi ketika sudah selesai di bawah, dia akan muncul di atas lagi. Nah, itu kira-kira untuk tentang enemy move-nya, jadi kurang dikit di sini. Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana membuat baletnya. Nah, baletnya di sini saya sudah download di sini menggunakan sprite bentuknya seperti ini. Nanti mungkin Anda bebas. Yang jelas nanti baletnya menghadap ke bawah. Gitu ya. Ya, jadi nanti balet ini menghadap ke bawah. Nah, saya buatkan file baru seperti biasa. Namanya adalah balet. Ya, namanya adalah balet.agc. Bukan gc ya. Balet.agc. Balet.agc. Nah, di sini sama seperti laser sebenarnya. Jadi saya copy saja, nanti ada yang di sini. Yang perlu nanti disesuaikan, di sini ada width, ada direction. Nanti kita tambahkan direction. Sementara kita belum gunakan ini. Nah, kita masih perlu, yang kita perlukan cuma ini saja. Ada ID, X, Y, width sama height-nya. Kita buatkan balet. Di sini tipenya negatif dengan balet. Kemudian di main-nya, nah di main-nya di sini silahkan diinclude-kan dulu baletnya. Kemudian sekarang, nah ini yang penting. Sama seperti kita mendeklarasikan sound sebelumnya. Jadi ini baletnya nanti bisa lebih dari satu. Jadi saya ajarkan langsung lebih dari satu. Nah sekarang rencana saya akan ajarkan ada 5 balet sekaligus. Jadi biar lebih sulit level dari gamenya itu. Nah di sini saya buatkan 5, tetapi tidak usah Anda membuat 5 global variable untuk baletnya. Cukup buat satu, tetapi dia berupa array. Nah sama seperti kita membuat sound ini. Saya buatkan di sini tipenya array. Global G balet. Nah, S, nah tipenya sesuai dengan tadi. Balet type. Nah, di sini saya isikan sebanyak 5. Artinya saya bisa mengeluarkan 5 balet. Nanti kalau misalnya ingin lebih atau kurang silahkan sesuaikan. Nah, berikutnya setelah itu yang pertama berarti harus membuat balet dulu. Ya, kita buat di sini menggunakan create balet. Ya, saya menggunakan function create balet. Nah, seperti biasa.
end function. Nah, create ballet di sini untuk balletnya semua gambarnya kan sama. Jadi saya deklarasikan dulu gambarnya. Di sini adalah load image. Nanti jangan membuat ballet itu setiap membuat ballet nanti load gambar ulang lah. Jadi load gambarnya sekali saja di sini. Load image di sini saya isikan ballet.png. Nah, gitu. Load image di sini kurang sama dengan ya. Nah, sekarang kita akan mengisi semua harusnya kan seperti ini. G ballet yang pertama ya dot id kita isikan sama dengan create sprite. Nah, create sprite berdasarkan image yang tadi. Nah, harus seperti ini. Kalau misalnya kita ingin dua ballet yang kedua di sini. Nah, coba saya tampilkan dulu main. Nah, di sini saya isikan create ballet. Nah, create balletnya. Nah, ini create ballet sekian. Nah, kalau misalnya nanti saya tampilkan sementara di sini di balletnya, saya ganti ukurannya ya. Jadi saya ganti ukurannya di sini menggunakan 10 saja ya. G ballet yang ke-1 titik height-nya sama dengan 10. Nah, weight-nya juga sama. Nah, weight-nya juga sama. Kemudian nanti diatur set sprite size-nya itu diatur G ballet yang ke-1 dot id, kemudian width-nya berapa, G ballet yang ke-1 di sini isikan width G ballet yang ke-1 dot height. Ini kita mengatur tingginya. Sementara saya matikan dulu. Nah, di ballet di sana, posisinya di sana awalnya. Kalau misalnya saya ballet yang kedua, otomatis dia munculnya di atas juga. Nah, ini ballet yang kedua. Kita tidak mungkin mengatur satu persatu. Kalau misalnya ada 10 ballet, kan nanti 10 kali kita mengatur ini. Nah, kita bisa persingkat ini dengan menggunakan perulangan. Jadi yang ada yang sudah terbiasa dengan perulangan, di sini bentuknya adalah for, ya. A sama dengan variabel yang namanya bebas. A, I, J yang tidak salah. A, 1, 2. Nah, harusnya kan 5 karena kita di sini adalah menggunakan 5. Kita sediakan 5 ballet. Nah, di sini biar otomatis menyesuaikan dengan panjang 5 ini, kita bisa menggunakan G ballet dot length. G ballet dot length. Nah, di sini next, isikan next. Nah, bagaimana cara mengatur di sini? Berarti kita ulang dari 1 to G ballet dot length sebanyak jumlah balletnya. Nah, sini bukan yang ke-1 lagi, tetapi yang ke A di sini. Kita isikan atur yang ke A. Gitu. Nah, kalau saya tampilkan, dia kan jadi satu ballet semua di sini. Kalau misalnya ingin menampilkan semua ke bawah gitu, misalkan biar kelihatan ya, set sprite position ballet yang ke A berarti G ballet ke A dot id. X-nya misalkan saya atur adalah A tambah A kali 100, A kali 20. Nah, Y juga, Y saya isikan Y itu adalah A dikali 20. Nah, biar kelihatan baletnya sebanyak 5 ya. Nah, ini baletnya sekian, ada 5. Kalau misalnya kita belum atur, berarti dia posisinya masih di sini tempatnya, di pojok kiri atas, masih numpuk. Nah, ini saya matikan dulu nih, saya tidak gunakan. Nah, posisi awal dari balet ini kita atur sekarang di reset balet. Ya. Posisi awal dari balet itu kita atur di reset balet. Di mana posisi awalnya? Posisi awal jangan di pojok kiri atas, tapi di luar di luar layarnya, sama seperti kita mendeklarasikan seperti laser. Nah, ini kita laser di sini deklarasikan. Nah, ballet juga sama ya. Function reset ballet ya, end function. Nah, sama juga kita ulang for
A sama dengan 1 to G ballet dot length. Ya, di sini kita atur set sprite position. Nah, saya atur di sini G ballet yang ke A dot X sama dengan min 100. Sama juga di sini. Y-nya juga saya atur min 100. Kalau minus berarti dia di luar layar. Nah, set sprite positionnya adalah G ballet yang ke A dot ID. Nah, sekarang kita isikan A-nya di dalam perulangan ini. Kemudian G ballet yang ke A dot X. Begitu juga di sini dot Y. Nah, untuk nanti mengetesnya jangan langsung dipanggil reset balletnya ini. Kalau ingin mengetesnya nanti tes dulu sudah muncul apa tidak. Nah, kalau sudah muncul baru nanti disembunyikan sini reset ballet. Nah, balletnya sudah disembunyikan dan sudah kita tampilkan semua tadi. Kalau ingin menampilkan berjejer boleh menggunakan ini. Nah, sekarang kapan ballet ini akan ditembakkan? Kapan ditembakkan di sini? Itu akan ditembakkan secara random dalam ukuran waktu tertentu gitu. Kalau misalnya Anda ingin setiap, nah di sini kan satuannya milidetik, artinya dia akan mengulang ini. Kalau misalnya Anda menjalankan ini berarti ini akan play mode-nya akan diulang sebanyak 1000 kali per detik gitu. Jadi kalau misalkan inginnya 1 detik sekali berarti setiap 1000 dihitung dulu pakai count sebanyak 1000. Kalau misalnya sudah 1000 baru ditampilkan baliknya. Atau digunakan secara random juga tidak masalah. Nah, saya buatkan sebuah function untuk enemy shoot. Nah, kalau yang sebelumnya kan adalah player shoot. Sekarang di enemy-nya saya buatkan function enemy shoot. Enemy shoot. Enemy shoot di sini. Function enemy shoot ini fungsinya yang pertama jelas adalah untuk menentukan posisi awalnya dari ballet. Semua ballet itu posisinya adalah di bawahnya. Nah, kalau misalnya nanti di sini ketika enemy shoot berarti dia posisinya adalah di bawah ujung pesawatnya di sini. Kita posisikan dulu semua ballet ke sana. Kapan ini diposisikan? Kalau misalkan nanti ada, nah di sini saya buatkan if random, nanti ada namanya random 0 atau 1 sampai 100 sama dengan 1 gitu misalkan. Jika dari 100 kali, jika dari random itu sama dengan 1, dari random 1 sampai 100 sama dengan 1, maka kita isikan, nah saya misalkan print di sini ya, print ya muncul ballet. Nah, kita coba tampilkan di sini. Enemy shoot. Enemy shoot. Nah, muncul ballet tadi yang agak bentar itu. Nah, muncul di sana. Ini akan random. Jadi tidak berlangsung ukuran waktu tertentu enggak, tapi dia secara random. Nah, dia tiba-tiba muncul. Semakin kecil nanti angkanya ini, berarti semakin sering dia muncul balletnya. Nah, semakin kecil angkanya, semakin sering muncul balletnya di sini. Semakin kecil angkanya, semakin sering muncul balletnya. Kita coba misalkan 5 gitu. Nah, akan semakin sering muncul balletnya. Tentunya nanti ini sebagai level sebenarnya. Maunya sampai sesering mungkin muncul, berarti Anda isikan sekecil mungkin. Nah, saya sementara isikan 100 misalkan. Jadi biar tidak terlalu sering muncul balletnya. Ini boleh bebas ya, yang penting angka 1 sampai 100. Kalau misalnya Anda 101 ya tidak mungkin. Karena batas randomnya ini adalah 100. Jadi tidak mungkin muncul angka 11 ini. Nah, istilahnya random 101 artinya membangkitkan sebuah bilangan random dari 1 sampai 100 gitu. Nah, jadi di sini silahkan sesuaikan. Yang penting dari 1 sampai 100 Anda berapapun tidak masalah. 50 misalkan tidak masalah. Yang penting Anda bangkitkan dari 1 sampai 100. Nah, tadi sudah muncul sekali di atas itu mungkin walaupun agak cepat. Ya, ini sudah muncul. Nah, saya gunakan 50 misalkan atau 100 tidak masalah. Angka ini bebas, yang penting dalam area ini. Nah, ini menentukan nanti seberapa cepat nanti akan muncul balletnya. Nah, kemudian berikutnya di sini apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Dia akan menaruh semua ballet itu di ujung bawah pesawat di enemy-nya. Nah, sama seperti tadi saya gunakan di sini perulangan. Ya, saya gunakan perulangan.
Nah, di sini balet X-nya. Nah, yang pertama X-nya di tengah-tengah. Membuat di tengah-tengah sudah saya jelaskan sebelumnya. Get posisinya adalah di posisi pesawatnya itu. Di posisi itu berarti kita gunakan di sini G enemy, ya, ingat di bawahnya. Di enemy misalkan ini adalah, anggap ini adalah pesawat musuhnya, berarti kita sedang di bawah sini. Berarti Y dari enemy-nya ditambah lebar dari tinggi dari enemy-nya itu. Jadi kalau misalkan di sini ya, saya tampilkan dulu di sini. Nah, biar paham nanti. Nanti munculnya adalah di sini di ujung. Ya, anggap sini inilah enemy, berarti di ujung sini. Posisi dari enemy-nya kan di sini di atas. Kita tambahkan sebanyak high-nya. Nah, jadi ini kita tambahkan sebanyak high-nya. Nah, di sini berarti G enemy-nya, G balet yang ke A, G enemy dot X ditambah G enemy dot Y, ya. Di sini silahkan ditambahkan. Nah, X-nya sekarang bagaimana? Oh maaf, ini bukan, ini Y-nya ya harusnya, ini Y-nya. Nah, sekarang kalau misalkan X-nya supaya di tengah-tengah, jadi kita samakan dengan G enemy dot X-nya. G enemy dot X dikurangi, ya, kalau misalnya saya tampilkan. Nah, ini adalah G enemy dot, anggap ini enemy-nya, ini X. Ini kan X-nya di sini. Kita isi ditambah lagi setengah dari ukuran enemy-nya. Ya, di sini ditambah setengah dari ukuran enemy-nya. G enemy dot X dot width, ya, dot width dibagi 2. Nah, dot width dibagi 2. Nah, kalau coba saya tampilkan sekarang di sini. Nah, itu masih belum. Kalau misalnya ini berarti dia di sini posisi X-nya. Kita geser lagi ke kiri sebesar baletnya. Kita geser ke kiri lagi sebesar baletnya. Nah, kita gunakan min di sini G balet yang ke A dot width dibagi 2. Jadi saya ulang, posisi X dari baletnya adalah posisi enemy X dari enemy-nya ditambah setengah dari width enemy-nya dikurangi setengah dari width baletnya. Nah, kita coba di sini. Nah, ini masih sama ya. Kita tampilkan. Nah, dia di sana. Kalau misalnya, nah, dia sesuai dengan enemy-nya itu. Di mana di awalnya di sana dia muncul pertama kali. Nah, saya percepat di sini biar lebih cepat munculnya. Ya, di sana munculnya. Di mana posisi pesawatnya muncul, di sana dia akan muncul baletnya. Ini random ya. Kalau ada isi 10, nah dia akan terus memunculkan nanti di ujung bawah sana. Nah, ini saya kembalikan lagi 50 ya. Setelah ini muncul di sini, setelah nanti ditembakkan, sekarang menggerakkan dari baletnya itu. Ingat ya, ini kalau misalnya terus panggil ini, dia akan terus memposisikan di sana. Ini hanya dipanggil jika dia belum menembak. Makanya enemy itu nanti ditambahkan nanti di sini. Di enemy ini ada namanya fired as integer. Jadi di enemy di sini G enemy dot fired-nya Anda isikan 0 gitu. Jadi dia belum menembak. Anda nanti isikan sini jika dia belum menembak gitu. Nah, n G enemy dot fired sama dengan 0 belum menembak gitu. Jika misalnya dia belum menembak, berarti atur posisinya di sana G enemy dot fired sama dengan 1. Jadi kalau dia sudah menembakkan sekali, dia tidak akan menembakkan lagi kecuali nanti Anda panggil. Nah, ini sementara seperti ini fungsinya. Jadi kalau sudah nembak ya tetap ini bergerak dulu. Nah, jadi dia akan menembak lagi. Kalau misalnya tadi dia akan menembak setiap ada bilang random muncul ini. Sekarang Anda tambahkan jika dia belum menembak baru tembakkan, dan atur dia bahwa sudah menembak di sini. Nah, ini. Nah, sekarang di bawahnya baru nanti Anda menggerakkan ke bawah. Sekarang menggerakkan ke bawah. Menggerakkan ke bawah tidak dilakukan di random ini, enggak.
Kalau dia sudah menembak, langsung digerakkan ke bawah. Jadi jika gEnemy.fired langsung digerakkan ke bawah. Nah, apa yang digerakkan? Semua itu digerakkan ke bawah. Jadi yang ditambahkan nanti adalah Y-nya. Semua Y-nya itu ditambahkan. Nah, di sini langkahnya adalah begini. Nanti tujuannya adalah, ini kan posisi baletnya itu berada di tengah-tengah. Ada 5 balet. Tidak mungkin langsung ditembakkan ke bawah sekaligus, itu kan mubazir ya jadinya. Semua balet ditembakkan ke bawah secara lurus. Nah, sekarang kita buat inginnya di sini adalah baletnya itu menyebar. Saya buat lurus dulu. For A sama dengan 1 to gEnemy g balet ya. Dot length. Next. Yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah g balet yang ke A dot x itu sama dengan bukan x tapi y-nya. Dot y sama dengan g balet dot y A dot y di sini. Ditambah misalnya berapa kecepatannya. Nah, usahakan kecepatannya itu lebih cepat dari pesawatnya. Ini kan pesawat itu kan enemy itu ditambah 1 ya. Kalau di sini juga ditambah 1 berarti nanti sejalan dengan enemy-nya itu. Jadi tidak bagus. Nah, setelah itu baru set positionnya ini. Kita coba. Kalau dia nembak, nah ya. Jadi pastikan ini lebih cepat. Kalau lebih cepat lagi tidak masalah. Jangan sampai kalau misalnya ini ditambah 1 misalkan, ya sama seperti ukuran pesawatnya. Jadi dia jatuhnya malah barengan di sini. Ataupun lebih lama atau lebih jelek gitu. Ini terserah nanti Anda bagaimana nanti logikanya. Kalau mau ingin barengan silahkan. Kalau ingin lebih cepat berarti ditambahkan di Y-nya di sini. Sekali lagi di sini pelurunya masih semua di sana. Nah, semua di sana pelurunya. Kapan kira-kira dia menembak lagi? Nah, kita coba lihat logikanya di sini. Dia akan menembak lagi, jadi kita ganti fire-nya jadikan 0 jika pelurunya sudah sampai bawah. Nah, jika peluru sudah sampai bawah, jadi kita atur fire-nya jadi 0 lagi. Sehingga dia akan nanti punya kesempatan untuk menembak gitu. Ingat ini semua peluru yang dicek, jangan cuma satu peluru saja. Semua peluru yang dicek. Karena kemungkinan saja nanti kalau kita buat yang seperti ini menyebar, dia otomatis nanti semua peluru kan tidak mungkin dia hilangnya barengan gitu. Nah, sebelum ke sana di sini saya atur sekarang Y-nya. Atur X-nya maksud saya, X-nya. Nah, ini logikanya saja ya begini. Kalau yang X-nya itu kalau tidak berubah itu kan berarti dia ke bawah. Kalau misalnya saya tambahkan 1 X-nya, berarti di sini adalah saya tambahkan 1 gitu misalkan, berarti dia akan ke samping ya. Dia akan ke samping semua gitu. Nah, samping semua di sini. Ke samping gitu. Nah, sekarang jangan ditambahkan 1, tapi ditambahkan misalkan adalah A. Jadi beda-beda penambahannya. Penambahan antara balet 1, balet 2 itu beda-beda sehingga akan menyebar nanti. Nah, gitu menyebarnya. Jadi kalau misalnya saya tampilkan lagi dari awal, semua menyebar itu ke kanan. Ya, semua menyebar ke kanan. Kalau misalnya Anda ingin ada yang ke kiri, ya berarti di sini dikurangi 3 misalkan. Jadi ada yang ke kiri nanti. Ya. Jadi dia pas tengah-tengah di sini. Nah, gimana logikanya seperti ini? Di sini nanti kan ulangi 1 sampai 5. Berarti ketika A-nya 1, berarti dia yang paling dia akan mengurangi sebanyak 2. Yang sebelah sini dikurangi 2. Dan yang kedua itu dikurangi 1. Yang berikutnya dikurangi 0, berarti tetap lurus. Di sini dikurangi 1, ditambah 1, ditambah 2. Karena ini ada 3-nya nih. Kalau misalnya tadi hanya A saja kurang 3, ini ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Dia semua kanan. Nah, kalau misalnya ini dikurang 2, ya deh, A-nya kan 1 dikurang 3 jadi 2. Dikurang 2, dikurang 1, dikurang 0, tetap dia ke bawah, ditambah 1, tambah 2. Nah, sehingga nanti seperti ini. Menyebar tapi nah ini tetap ke bawah dia. Nah, ini ke kiri dan seterusnya. Nah,
Nah, itu kira-kira tentang pelurunya. Sekarang seperti yang saya bilang tadi, supaya nanti dia akan menembak lagi kalau pelurunya sudah semua hilang, gitu. Sudah semua hilang. Bagaimana cara ngeceknya? Yang pertama, saya set G enemy-nya ini dot fire-nya fire sama dengan 0. Artinya dia boleh nembak lagi. Setelah dia menembak, jadi tadi kan sini saya setting jadi fire-nya sama 1. Setelah dia menembak, berarti ini jika dia sudah dalam keadaan menembak, saya setting dulu dalam keadaan 0. Jadi saya setting dalam keadaan 0. Artinya dia boleh menembak lagi nanti. Nah, tapi saya cek dulu di sini. Kalau misalnya masih ada peluru yang di dalam layar, saya kembalikan lagi jadi 1 biar dia tidak boleh menembak lagi. Nah, di sini saya pakai perulangan tapi sini. Nah, kapan kira-kira dia akan boleh menembak lagi? Ya. G fire, G enemy, dot fire-nya itu sama dengan 1. Kapan dia tidak boleh menembak? Jika nanti di sini, jika nanti yang pertama G balet yang ke A itu dot X-nya itu atau dot Y-nya itu lebih besar dari tinggi dari tinggi dari layarnya itu. Jadi sudah sampai bawah itu berarti dia sudah boleh nembak lagi. Nah, sehingga di sini nanti Anda atur boleh menggunakan G balet A dot Y lebih kecil di sini sama dengan get virtual height-nya. Get virtual height-nya. Nah, ini artinya dia masih belum boleh nanti menembakkan lagi. Ini kan boleh menembak, ini tidak boleh. Jika dia masih lebih kecil dari virtual height-nya, jadi jika dia masih di dalam tinggi layar itu, jadi di sini tidak boleh menembak lagi. Nah, jadi kalau misalnya di sini ya, saya tampilkan. Nah, dia kan nembak. Tidak boleh dia nembak lagi sebelum ini sampai bawah. Setelah sampai bawah, baru dia boleh nembak lagi. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah jika misalkan balet itu sudah sampai kanan semua atau kiri semua juga boleh. Jadi silahkan isikan kondisinya seperti apa. Nah, dia sudah sampai bawah, dia baru boleh nembak lagi di sini. Nah, ini nembak. Nah, sudah sampai bawah, baru boleh nembak lagi di sini. Nah, ini kira-kira. Nah, ini tidak akan berlaku nanti kalau misalnya dia pelurunya masih berada di sini. Ya, peluru masih berada di sini. Kalau misalnya ini semakin besar angkanya, berarti kan semakin lama jedanya ketika dia peluru sudah sampai bawah dan dia menembak lagi. Nah, ini kira-kira logikanya. Kalau misalnya nanti Anda punya logika lain silahkan. Atau misalkan ingin lasernya sekaligus ada 5, tapi ke bawah dia berjalannya itu tidak barengan, misalkan contoh saja ya. Nah, di sini bukan plus 2, tapi plus A gitu misalkan ya. Jadi tidak barengan gitu. Nah, ini ada yang lebih cepat, ada yang pelan di sini. Nah, itu misalkan. Tidak masalah nanti plus A. Kalau misalnya tadi kan plus 1. Jadi dia bukan plus 1 tapi plus 2. Jadi semua barengan pelurunya. Kalau yang berbeda pelurunya datangnya boleh diganti dengan sini. Nah, itu kira-kira. Nah, untuk berikutnya berarti saya ajarkan adalah tentang collision namanya. Jadi collision itu adalah bagaimana kalau misalkan pelurunya itu kena musuh atau peluru musuh balet ini kena playernya atau misalkan bertabrakan antara enemy dan playernya. Nanti kita akan bahas seperti itu. Nah, saya akhiri dulu sampai sini. Sampai berjumpa di pertemuan berikut.